أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Insyana illahilati pastikalah jimmati batsyitul hacha. Insyana illahilati pastikalah jimmati batsyitul hacha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan membahaskan tentang orang yang mengaku murtadin, yang duduk pondok, belajar beberapa tahun, kemudian klaim murtad, masuk Kristen, pandai baca Quran, dan hasilnya terjadi seperti video sebelum ni yang saya tunjuk tadi. Untuk channel saya yang kali ini, saya akan membahaskan hal-hal yang konyol lah orang kata kan. Lagipun saya tak apa sihat. Sebelum tu kita putarkan intronya dulu. Ya, sediakan kopi dan baik. Seperti yang saya putarkan video awal tadi, ramai sangat, dan sekarang ni saya tak tahulah apa motif orang-orang yang beragama Kristian ni. Sebelum ni Cik Yus kat Malaysia, sekarang ni tak tahu siapa lagi lah murtadinya ada. Yang banyak saya jumpa dari Indonesia lah kan, sebab saya banyak follow macam Ustaz Zuma, Goldian, MTP, apa lagi, Lensa New Muslim, satu channel sahabat dakwah saya, Abang Ali. Apapun saya edit ni pun, saya ucapkan terima kasih kepada lagi sekali sangat kepada saudara kita bernama Ali kerana telah memberikan saya aplikasi ni. Senang, tak adalah orang kata itu apa, tulisan kain master kan. Untuk topik kita hari ni, saya akan bahaskan beberapa video singkat je. Saya pun tak nak panjang. Yang mana ramai sangat lah orang kata di Malaysia, di luar negara, di dalam negeri saya sendiri, mereka kata mereka murtad kerana pandai baca Quran. Jadi saya pun tak nak lama-lama, lagipun situasi saya pun kurang baik lah kan. Jom kita lanjutkan video yang saya nak putarkan ni. Perhatikan betul-betul apa yang dikatakan. Saya di pesantren semenjak ditinggal ibu, kira-kira itu saya umur 15 tahun, saya di sana dari umur 9 tahun. Lalu banyak pengajaran ya, namanya saya ditinggal orang tua, saya tiba-tiba harus masuk ke lingkungan yang belajar agama terus. Saya sering mempelajari agama tafsir-tafsirnya yang diberikan nama mereka. Suatu ketika saya pernah bercerita, nanya, Ustaz, bisa nggak menjelaskan apa? Kenapa Maryam itu dia tidak melahirkan tapi punya anak? Dia tidak melahirkan tapi punya anak. Kan waktu itu saya belum tahu sama sekali. Tapi ustadznya itu mengatakan, oh, si Maryam itu perempuan suci. Dia sudah didatangkan sama zat, yaitu dari Allah sendiri untuk dia mengandung, katanya. Saya bilang, lalu yang dilahirkan, jadi yang dikandung oleh Maryam itu siapa? Saya bilang, oh itu ya ciptaan Allah juga, tapi itu nanti kamu bukannya mempelajari itu. Okey, yang pertama dia kata dari umur 9 tahun ditinggalkan di pondok, berpisah dengan keluarga.
Yang tu wallahu alam. Tu antara dia dengan kisah dia. Yang kedua, dia tak tahu siapa itu Isa alaihissalam, ataupun dipanggil dalam Kristen apa, Yesus Kristus. Ibunya bernama Mary atau Maryam. Sememangnya dia tu baru keluar daripada gua ke apa? Saya tak faham betul lah apa ada dengan dia orang sebenarnya nak melanjutkan lagi murtadi yang ayat basi je tu. Basi, memang basi. Orang kalau nasi basi buang. Mereka masih lanjutkan lagi sebuah lakonan yang konon-kononnya. Tak tahulah. Begitulah kot mungkin pendeta mereka punya ideologi, pemikiran, kecerdasan mereka. Takat tu je. Okey. Yang dikatakannya tadi, mengambil tahu tentang Isa alaihissalam dengan ibunda beliau, Maryam. Dari kecil-kecil orang dah menghebohkan siapa itu Maryam. Dia umur 9 tahun, sekarang dah beranak pinak kan. Tak tahulah kan tu suara anak-anak dia ke atau bukan. Yang pastinya dia ni baru keluar gua atau hutan ke, saya tak tahulah. Dia ni pondok mana dia duduk, tapi mungkin dia baru keluar daripada gua atau hutan lah kan, ibu-ibu ni. Okey, kita lanjut ucapan dia seterusnya. Okey, kalau rasa macam dia ni baru keluar daripada gua, okey, boleh komen di bawah ya atau tidak. Lanjut video seterusnya. Lalu Itu sih, Pak. mungkin kalau tadi ibu bilang ibu di pesantren gitu ya, pastinya ini saya mau di dekat ibu, apa ibu masih pegang Al-Quran, masih bisa? Kalau Ada secara Al-Quran kan? pribadi, kalau di saya sih nggak ada sih ya Pak. Tapi kalau secara saya pribadi, selama saya mengikuti Tuhan, mau menerima semuanya, saya udah melepaskan semuanya. Jadi alhasil itu benar-benar semuanya tuh hilang Pak. Tapi ya namanya untuk bacaan Arab atau surat-surat, itu kan namanya diingatan kita. Itu masih Pak, masih ada di pikiran saya sih, masih ingat gitu. Tapi kalau untuk Ada surat yang masih diingat, Bu? Surat-surat surat pendek ya. mungkin yang masih ingat. Ya kalau Mungkin masalah biar surat, orang di luar sana nggak berpikiran nggak ada nih, jangan-jangan nih cuma pura-pura aja nih dulunya orang pesantren gitu kan. Kayaknya sekali ya bolehlah kalau misalnya ibu masih ada yang ingat gitu kan, satu surat bisa dilafalkan gitu, surat-surat pendek aja mungkin gitu. Atau kalau ya boleh lah, kalau ada ibu yang masih ingat surat pendek mungkin masih ada. ya kalau seingat saya, karena kenapa nama saya Anissa? Karena di surat Anissa itu kan ada ya di Islam ya, Anissa yaitu adalah artinya perempuan. Saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batsyitul haja. Itu kan arti, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batsyitul haja. Itu kan Macam tu ke bahasa Arab? Wahai murtadin yang penuh lakonan. Saya bukan orang Arab. Okey, saya baca dah sedikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Baik. Adakah saya membaca bahasa Arab
surah Al-Fatihah tu dengan bahasa Hindustan. Aneh memang murtadin ni. Aduh, berapalah agak-agak mereka dibayar untuk berlakon macam tu Aduh. Sebab ramai orang tak sebodoh itu, orang Islam. Itu. Banyak kesaksian-kesaksian murtadin, konon-konon pandai baca Quran, hafal surah. Kalau meme kacir tu jago jugalah bagi aku. Tapi yang ni. Okey, tak apa. Penat aku gelap. Tolong. Mana-mana pendeta ataupun ahli kristologi atau apa ni? Ahli Kristian. Tolong jangan membodohkan umat kalian sendiri. Kami orang Islam tak sebodoh itu. Okey, untuk pembuktian surah An-Nisa ayat 53 seperti awal channel tadi. Seperti inilah dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا Insyana illahilati pastikalah jimati batsyitul hacha. Itu kan artinya aku adalah perempuan suci yang tidak bercacat, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki. Masya Allah, sedap tu alunan ayat suci Al-Quran tadi. Tak tahulah sampai bila lah. Sebab tu saya tengok kenapa orang-orang Kristian, mereka kebanyakan mungkin lah makan babi, kemungkinan. Jadi macam tu. Yang kedua, banyak minum mabuk-mabuk, alkohol. Kerana itu mereka akal tidak bercambah. Kan? Kita pun tak tahu. Saya pun taklah sepandai pendeta, sepandai ustaz-ustaz. Tapi saya buat konten video ni adalah membantah. Saya nak bantah sesungguhnya apa yang kalian cuba lakukan itu tak pernah menggugat sekali iman-iman orang yang beriman, sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sembah sama makhluk, tidak sembah sama manusia, tidak sembah sama apa-apa berhala, hanyalah Allah. Ada pun Kaabah itu sebagai arah tuju kiblat. Bukan Kaabah tu yang disembah. Anda kata Kaabah tu dibawa lari ke kamar mereka, kami tetap menghadap sana, tapak yang kosong, sebab itu adalah arah kiblat kami. Sebab tu saya nak tergelap betul dengan ajaran Kristian ni. Aduh. Macam sebelum ni lah saya tanya kan, dalam video sebelum ni, antara Allah dengan Yesus, siapa yang kalian sanggup buang? Jikalau Allah anda buang, bererti anda itulah ajaran kalian. Anda tidak menyembah Allah sebenarnya, anda menyembah manusia, itu Yesus. Jangan Yesus kata, janganlah sembah aku, sembahlah Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tapi apa yang kalian buat, semua itu sia-sia saja. Okey, kita lanjut. Untuk video yang satu ni, dari konon-konon pendeta yang ngaku-ngaku inilah murtadin. Dah disediakan, kalau ibu tadi tu tak ada ayat Al-Quran. Okey, ni disediakan handphone, HP dengan Al-Quran di dalam aplikasi di dalam handphonenya. Okey, kita saksikan apakah dibaca. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Okey, ini salah satu yang dikatakan murtadin, yang konon-konon dah pandai Al-Quran, lepas tu dia murtad dan menerima Yesus Kristus sepenuh jiwa raganya, dan haleluya. Haleluya tu benda lah yang setahu aku tu adalah halusinasi.
Okey, jangan marah saya. Ini pembuktian. Saya sediakan bukti. Kan? Pulang pada kalian nak menerima kalau anda memiliki akal. Ayat ketiga tu sudah dibaca. Ayat keempat. Lepas tu diulangkan kembali. Tak tahulah. Konon-konon adalah murtadin yang pandai Al-Quran. Hafal juz 1 sampai 30. Tapi bila dites baca, dah diberikan aplikasi Al-Quran dalam handphonenya sendiri, hanyalah sia-sia kalian. Dan Pak Pendeta pun cuba meyakinkan para viewer, para penonton. Ya, kalau orang Islam saja macam saya ni, saya tengok dah sedia dah. Saya boleh sendiri. Saya tak hafal kan, walaupun pendek, tapi saya boleh membaca dengan jelas ayat Al-Quran kami. Kenapa kalian sendiri cuba berlakon membaca tapi tidak boleh? Kenapa? Pembodohan apakah kalian cuba lakukan sebenarnya untuk menunjukkan bahawa kalian tu adalah benar, tapi apa yang kalian lakukan tu adalah sia-sia sebenarnya. Tak ada makna. Tak ada makna. Tolong hentikan. Geli aku nak dengar. Geli. Okey. Kita lanjut seterusnya. Kita lihat. Orang yang sama membaca ayat Al-Quran yang cukup ringkas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sahril waswasu fi sudurin nas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti. Ya, Pak Pendeta, apa yang udah pasti? Pasti apa? Pasti kami akan murtad. Memang tidak dengan kebodohan kalian yang seperti itu. Ya Allah, Pak Pendeta pun tidak mampu membacanya. Saya ingin tanya kepada orang-orang Kristian, agak-agak untuk ayat surah An-Nas tadi, ambil masa berapa lama untuk menghafalnya? Maksudnya, tak payah susah tengok huruf, menghafalnya. Memang kalian tidak mampu. Memang tidak mampu, melainkan kalian sendiri mempelajarinya. Apa itu qiraat, apa itu huruf hijaiyah, apa itu tajwid, idgham. Itulah pembuktian pembodohan daripada agama Kristian untuk umat Islam. Please, tolong. Jijik saya mendengarnya kalau kalian buat macam tu. Please lah. Sebab kami menggunakan teks Al-Quran original, bukan terjemahan. Ada pun terjemahan adalah untuk memahami cerita dalam ayat, bukan gunakan teks terjemahan. Minta maaf saya sekali. Tolong hentikan pembodohan kalian. Aku dengar tak sihat ni. Mulalah. Okey. Seperti yang kita ingin bicarakan, macam dulu video pertama saya dulu atau video kedua saya, ada satu Pak Pendeta ni. Dahulu dia bermati-matian berjuang untuk ajaran Injil dan Kristen. Tetapi akhirnya kita lihatlah apa peristiwa untuk hujung hidup dia. Lanjut, kita saksikan. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Jadi supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat, Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat. 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, tidak. Okey, seperti Pak Pendeta tadi tu. Sekarang dia dah Islam. Dulu dia betul-betul mempertahankan, memperjuangkan Injil. Dan sekarang yang saya jumpa video dia adalah seperti ini. Saksikan. Semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan pembicara terakhir, mungkin bisa porsinya dilebih dikit. Tadi menarik sekali ya. Kalau saya mengamati
pembicara-pembicara dari pihak mereka ini kebanyakan udah keluar dari konteks yang sebenarnya ini, yang sedikit yang masuk, kebanyakan keluar. Katanya Nabi Muhammad tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bukan Nabi. Tapi saya yakin orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin, ya, tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Kita sudah lihat tadi bagaimana Pak Pendeta sendiri menunjukkan akhlakul karimah yang tidak baik, ya. Ya, itu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin. Ya, orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tentu tidak mungkin berakhlakul karimah. Tunjukkan ajaran kasih sayang, lemah lembut, ya. Bukan seperti tadi. Nah, sudah baiklah. Kemudian juga Pak Luga mengatakan seolah tadi Ismail tidak diberkati oleh Allah. Itu dia tidak menunjukkan ayatnya. Itu di Kejadian 17 ayat 15 sampai 19. Bagaimana Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, biarlah Ismail berkenan hidup di hadapan. Tapi Allah berfirman tidak. Titik. Tidak, bukan menolak, tidak itu. Tidak, Sarahmu tetap akan melahirkan. Itu permohonan Abraham kepada Allah. Kan sudah ada Ismail, karena dia merasa sudah tua, nggak mungkin punya anak, sudah menopause, maka dia bilang biarlah, kan sudah ada Ismail. Ya Allah menolak, tidak, istrimu Sarah tetap akan melahirkan anak. Dan kebetulan betul terjadi, lahirlah Ishak. Bukan penolakan terhadap Ismail. Kamu lihat terhadap Ismail ayat ke-20 nya kata Allah, tapi tentang Ismail aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dia akan kuberkati dan sebagainya. Itu sudah diberkati oleh Allah. Nah, kemudian tadi menurut Al-Quran, ya, Nabi Isa merupakan salah seorang nabi yang sangat-sangat kita muliakan, ya. Bahkan tidak sempurna iman seorang Islam boleh tidak beriman pada semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi keberadaan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, dia hanya sebatas nabi atau rasul yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa yu'allimul kitab wal hikmata wa tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Dan dia mengajarkan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israel saja. Kemudian kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 6, ya, justru Isa sendiri yang memberi kesaksian. Kata Isa, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah kepadamu, ya, membenarkan yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Nah, inilah Ahmad, inilah yang Bapak bilang tadi, paralektos, ya, di dalam, ya, bahasa Yunani itu Ahmad, dalam bahasa Arab yang terpuji, seorang penolong yang lain maksudnya tadi, gitu, ya. Cuma kita tidak membahas khusus panjang itu, ya. Kita memberikan bukti-bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, kenapa, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad, ya, menjadi rasul terakhir, penutup para nabi, khataman nabi? Karena semua nabi sejak Nabi Adam sampai Isa alaihissalam, ya, orang Kristen bilang Yesus, mereka itu sebenarnya hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Maka jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal. Makanya perlulah Allah mengutus seorang rasul terakhir, ya, dengan membawa wahyu yang terakhir Quran dan agama terakhir Islam. Untuk apa? Untuk menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh alam semesta, berlaku untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak akan utus engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut itu ternyata benar. Apa yang dikatakan Isa alaihissalam dia rasul untuk Bani Israel di Injil ini, Injil Matius pasal 10 ayat 56, ini ucapan Yesus.
Yesus punya murid 12 orang. Dia suruh semua muridnya silakan dakwah kemana saja. Tapi Yesus wanti-wanti, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk kota orang Samaria, dan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Kan memang dia ditugaskan hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh dunia. Kemudian kita lihat di sini Matius 15 ayat 24, ini pengakuan Yesus yang jujur dan polos tertulis di Injil. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang berkata, ya dia hendak untuk. Kemudian kita lihat di sini Kisah Rasul pasal 13 ayat 23, dan dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Coba digeser sedikit, ini fokus sekali pokoknya. Jadi Yesus dia seorang juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam semesta atau seluruh dunia. Bahkan Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Di Indonesia dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dilarang. Yesus sendiri. Kita lihat di Kisah 16, 6 dan 7. Dan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba mereka masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia enggak? Masuk. Berarti Indonesia termasuk yang dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Ya, tidak untuk seluruh dunia, tidak untuk seluruh alam semesta. Tentang Roh Kudus saya kembali sedikit ya. Roh Kudus itu ya, kalau kita sebenarnya kan malaikat Jibril. Roh Kudus itu baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 381 Masehi pada konferensi Kalkedon, Mbak ya. Bapak sendiri paling ngerti. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi, konferensi ini saya Pak ya. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan itu diibaratkan kita muktamar. Manusia mengangkat Yesus jadi Tuhan. Roh Kudus diangkat jadi Tuhan itu konferensi Kalkedon tahun 381. Jadi Yesus dan Roh Kudus jadi oknum Trinitas itu yang mengatakan itu manusia. Ada berjuta-juta manusia hidup di dunia ini, berjuta-juta manusia. Anak kecilnya banyak yang hafal Al-Quran di luar kepala. Betul? Karena dia betul-betul mujizat. Pertanyaan saya, kalau ada sembarang orang Kristen yang ada di sini, termasuk Pak Pendeta, hafal satu lembar ayat Bible, saya akan masuk Kristen saat ini. Silakan, satu lembar, asal pas titik koma. Silakan, satu lembar. Tapi Al-Quran mujizat Rasulullah, subhanallah, luar biasa. Jutaan orang hafal di luar kepala, kata anak SD, anak kecil banyak. Itulah mujizat Rasulullah abadi sepanjang zaman. Jadi jelaskan wajahnya, dia dahulu adalah seorang penginjil, seorang pendeta, dan alhamdulillah saya tidak tahu kenapa dia mendapat hidayah Allah. Mungkin dia berusaha mencari dan memandu dirinya kepada agama yang diredai Allah, iaitu Islam. Okey, seperti yang saya dapatkan lagi satu video ini di channelnya Klasik, tak silap saya. Persaksian seorang wanita, saya tidak tahu dari mana, tapi berbahasa Inggeris dengan terjemahannya. Okey, kita saksikan. Converted from Christianity to Islam. Almost a year ago to the day, I found the truth. God showed me the truth. Allah showed me the truth. Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return, and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a Trinity. God is only one. And if you knew what I knew, then you would believe too. Please pray for guidance. Assalamualaikum. Okey, para pemirsa, seperti Mami Kaci kata, saksikan apa yang saya dapat ini hanyalah bukan sebuah settingan.
itulah semampu boleh saya berdakwah untuk menuntun anda ke jalan kebaikan. Ya, seperti Ustaz Pendeta tadi yang dulu asalnya seorang penginjil dan dia sekarang menjadi seorang ustaz. Dia sendiri mengatakan anak-anak kecil saja menghafal Al-Quran. Malah ratusan orang di Indonesia, ratus ribuan orang bisa menghafal Al-Quran. Dan tidak ada seorang pendeta pun mampu menghafal Injil satu lembar muka. Jadi sebab tu kalian cuba mengolok-olokkan kami umat Islam dengan cerita-cerita palsu dakwah kalian. Tak manfaat. Dan tadi kesaksian kepada seorang hamba Allah yang telah Muslim. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati hidupnya. Kerana dia tahu Allah adalah Tuhan yang satu-satunya, bukan Yesus Kristus yang kata anak dan bapa adalah satu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi adalah utusan Allah, baik Muhammad SAW, Yesus Kristus atau Isa AS, dari Nabi Adam sampai akhir. Kerana itu soal saya tadi, seandainya anda membuang Kristian, anda seperti kami lah, menerima Allah sahaja. Tiada dua, tiada ketiganya. Kalau anda membuang Allah dalam hidup anda, seperti itulah ajaran Kristian, menyembah manusia, konon-konon menyembah Allah. Tutuplah kitab lama, bukalah kitab baru. Cerdaskan diri anda selalu. Amin. Saya doakan kepada orang-orang yang mengikut ajaran domba-domba yang tersesat di padang pasir. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada semua umat-umat Kristian untuk menerima siapakah Nabi Muhammad SAW dan siapakah Isa AS, Yesus Kristus, dan siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya. Baik, sampai sini sajalah channel saya. Kita jumpa di next video. InsyaAllah, doa-doakan saya supaya sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga diri masing-masing. Kes makin tinggi. Salam 2000, salam 21,000. COVID-19. Salam, jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Penutup akhir tak payah lagu lah. Thank you for watching. Subscribe, like dan komen di bawah. Okay? Thank you.